Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker. Cuci tangan, kita semua harus kompak. Harus tetap semangat, jangan menyerah. Jangan lengah. Untuk memutus mata rantai COVID-19, Hindari kerumunan. kurangi mobilitas. Dan selalu jaga jarak. Jangan lupa pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Shalom. Ada sukacita. Amin. Lambaikan tanganmu, tanda kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita percaya pagi hari ini adalah pagi yang sudah dijadikan Tuhan, di mana umatnya bersama-sama berkumpul bersatu, memuji memuliakan nama Dia, karena di dalam pujian ada kuasa, ada kemuliaan, ada anugerah, ada berkat-berkat yang melimpah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji, memuliakan nama Allah. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersama, garis suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan suara. Mari katakan sama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kita percaya kuasa dan kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kita.
sore buat Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan hanya buat bagi Dia selama-lamanya. Kita mau bergoyang bagi Tuhan, amin. Angkat tanganmu. Haleluya. Oke, angkat tangan dan goyangkan pinggul kita. Kita mau memuji Tuhan. Sekali lagi katakan. Shalalalala, la 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 la, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sama-sama. Tubuhku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi, oh. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari katakan sama-sama. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari sama-sama. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari katakan sama-sama. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Haleluya, beri sorak-sorai. Kita percaya hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Tempat ini akan dikuasai oleh Allah jika segalanya tunduk kepada Dia. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkau anugerah terbesar dalam kehidupan kami.
dalam badai bergelora. Engkaulah hidupku, sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber dalamnya hidupku. Di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya Tuhan. Dalam badai bergelora, Kaulah jalan hidupku, sekalipun ku goyah. Mari katakan sama-sama. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti
pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, katakan sama-sama, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Silakan hambanya untuk sampaikan firman Tuhan. Mentari bersinar, hidupku janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, come Holy Spirit, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Jamah kami Tuhan, urapi setiap kami Roh Kudus, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, kami menyembah di
kararamu. Bajak tanah hati kami. Masang, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, kami tinggikan Engkau. Ya Roh Kudus, haleluya, Kirola Ramase, thank you God. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau menjamah setiap kami dengan kelemah lembutan. Engkau Tuhan yang bersedia untuk ditemui. Dan pagi hari ini, Engkau menyapa kami pribadi lepas pribadi. Kuasa-Mu melingkupi dan Engkau membela firman-Mu. Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau sertai kami di dalam kekuatan-Mu. Malaikat-Mu ada, Shekinah glory memenuhi tempat ini. Barang siapa yang haus dan lapar, Engkau kenyangkan. Mereka yang sedang di dalam kelemahan, Engkau berikan kekuatan. Yang mencari mendapat, menemukan, yang mengetuk pintu, pintu dibukakan baginya. Engkau memberikan jawaban dari setiap pergumulan persoalan. Di dalam hadirat-Mu, sesuatu yang ilahi terjadi. Engkau menyembuhkan seluruh area kehidupan kami yang sedang mengalami sakit. Engkau memberikan jalan keluar di dalam setiap pencarian dan jawaban di dalam setiap pertanyaan kehidupan. Kami percaya dan kami percaya. Pribadi lepas pribadi, Engkau berikan kelegaan di dalam kasih dan di dalam kebenaran. Engkau bawa mereka mengalami kehidupan sebagai apa yang Engkau mau. Jadilah kehendak-Mu, seturut rencana-Mu, dan mereka mengalami di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap kami, dan Engkau berbicara lebih dan lebih lagi. Kami menyediakan tanah hati kami yang terbaik.
kami meresponi dengan sikap hati yang benar dan menghormati-Mu. Dan kami percaya firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat pagi. Shalom, Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk pelayanan panggung, baik itu semua tim musik maupun worship leader, singer. Pagi hari ini sesuatu yang sangat sederhana tetapi seringkali orang tidak memperhatikan, adalah sebuah tatanan, sebuah hal yang sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi kembali saya mengingatkan, terkadang kita tidak menyadari bahwa itu menjadi penghalang, itu menjadi penghambat di dalam setiap hidup kita. Setiap kita tentu punya obsesi untuk berkiprah lebih lagi, berharap sesuatu yang lebih lagi. Tetapi dari setiap hal pasti ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Dan biarlah kita mau belajar melihat dan memperhatikan sisi baik untuk kita kerjakan, tetapi sisi buruk untuk kita hindari. Nah, saya mau mengambil satu ayat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 15. Di sana dituliskan demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Artinya di sana sekalipun kita dihadapkan pada banyak pergumulan, persoalan dan kita bertahan atau kita menyelesaikannya, tetapi jikalau kita meniadakan mengasihi Dia, ya itu sebuah pertanyaan. Berarti kita dengan kekuatan sendiri dan mahkota kehidupan yang dijanjikan, itu saya percaya tidak ada padanya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yang jahat tidak dapat mencobai Allah. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Seringkali kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari, wah sedang mengalami cobaan Tuhan yang berat. Tuhan tidak pernah mencobai. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi pencobaan yang datang itu seringkali kita tidak menyadari, kita pakar menyalahkan yang lain, tetapi kita lupa bahwa pencobaan yang datang itu merupakan rangkaian dari apa yang diputuskan, apa yang dia perbuat. Sehingga itu menghasilkan sesuatu yang memberatkan hidupnya. Dan itu dikatakan pencobaan. Tapi firman ini jelas dituliskan karena keinginannya sendiri. Nah, siapa yang harus dipersalahkan? Atau siapa yang perlu introspeksi? Bukan menuding ke sana ke sini, bahkan Allah dipersalahkan karena keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, keinginan sendiri itu dapat menjebak, memikat,
kemudian menyeret, memaksa. Kita tidak mau tapi tetap namanya diseret itu kan tidak ingin sebetulnya. Tapi karena keinginan sesuatu itu menyeret mereka. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi, kenapa kok bisa seperti itu ya? Orang seperti itu berdosa kok enggak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang dalam hidupnya ya fine-fine aja begitu. Iya, firman ini jelas. Itu perlu dibuahi, perlu waktu. Sampai matang baru melahirkan maut. Sehingga kelihatannya tidak ada masalah. Tapi yang namanya sengat dosa atau sengat maut itu sedang bekerja. Jadi jangan iri, jangan cemburu dengan orang yang kelihatan dia salah berbuat dosa, tetapi kita lihat fine-fine saja. Ada waktunya, it takes time, ada saatnya. Roma 6:23 menuliskan, sebab upah dosa ialah maut. Jelas sudah. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dosa dibuahi matang, melahirkan maut. Karena upah dosa itu adalah maut. Ketika kita bersalah, saya percaya tidak ada satupun orang di ruangan ini yang tidak pernah bersalah dan tidak punya dosa. Karena kitab Yakobus menulis, jikalau seseorang itu tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, dia sudah berdosa. Jadi untuk berdosa itu mudah, nggak perlu membunuh. Ya. Tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, dia sudah berdosa. Pagi hari ini ada sesuatu yang sangat sederhana, simple banget, tapi menurut saya itu esensi, itu menentukan. Saya sudah tahu saya berdosa. Saya sudah ngerti kalau saya itu salah. Tetapi saya juga sudah berdoa. Tetapi enggak ada sesuatu yang terjadi. Pertolongan Tuhan rasanya begitu jauh. Tidak ada sesuatu yang baik yang terjadi. Terus mereka mulai bertanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah dia punya kuasa untuk menolong? Pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali. Kita dengar, kita lihat, kita saksikan. Saya sudah berdoa, Pak, siang malam. Doa. Nah, apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang sama? Tuhan yang berperkara di dalam setiap kehidupan manusia sampai hari ini. Yesaya pasal 59 menuliskan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi tangan Tuhan tidak kurang panjang, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu.
Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, menyembunyikan diri. Tuhan itu suka disapa, suka ditemui, dia kepengen dekat setiap saat dengan kita yang dikasihinya. Tapi dia menyembunyikan diri terhadap mereka yang jahat. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya, saya tahu sih saya berdosa, tapi kan saya sudah berdoa. Ya. Nah, bicara berdoa hanya memenuhi, ya saya sudah berdoa. Tuhan kan tahu segalanya. Bahkan saya belum katakan seperti apa, Tuhan tahu. Kesungguhan hati itu diperlukan. Keseriusan itu dibutuhkan. Adanya satu pengakuan dosa. Makanya kita tidak heran. Jikalau engkau mengaku dosamu, dan engkau berdoa saling mendoakan, engkau disembuhkan. Pengakuan itu bukan hanya sekedar, yo aku berdosa. Terus masih ditambah lagi, lah iya saya gitu ya karena dia begini. Nah, itu masih ada satu pembelaan dan tidak ada ketulusan, tidak ada kesungguhan untuk lepas daripada dosa. Pengakuan dosa. Makanya saudara-saudara kita yang lain juga ada ruang, ada waktu, ada pengakuan dosa. Penting pengakuan dosa. Ya saya sih bersalah, tapi dia gitu, itu bukan begitu. Saya mau berubah. Kalau dia berubah, itu tuntutan, itu barter namanya. Nah, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Mengaku dosa, maka dia yang setia dan adil itu akan mengampuni, menyucikan bahkan. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala itu semuanya tanpa terkuat, kecuali tidak ada yang tersisa. Disucikan. Mari kita belajar keteladanan Daud yang ditulis dalam Mazmur pasal 32. Saya perhatikan, saya baca, saya renungkan. Ini luar biasa. Sehingga Tuhan mengasihinya. Bahkan mengadakan perjanjian dengan dia secara pribadi. Sampai anak cucu keturunannya. Selalu dikatakan, karena aku ingat Daud, bapa leluhurmu. Anak keturunannya keliru. Tetapi pembelaannya karena leluhurnya, itu luar biasa. Jadi jangan mengabaikan engkong mak leluhur kita. Ya, kalau mereka orang benar, berdoa untuk mendoakan setiap kita, dan sampai hari ini belum terjadi, saya mau katakan, orangnya boleh tidak ada, tetapi doanya terus bekerja sampai itu tergenapi. Jadi kalau Anda sebagai orang tua punya anak, punya keturunan, Anda berdoa. Dan jangan pernah khawatir, doa itu ketika dilepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita boleh tidak tahu hasilnya, karena mungkin sudah berpulang.
Tapi satu saat ketika waktu yang Tuhan izinkan, doa itu digenapi. Doa itu kuasa. Doa itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Nah, dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bukan dosa kita harus ditutupi, enggak. Tidak diperhitungkan oleh Allah. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Manusia bisa menipu Tuhan. Oh, pakar. Dia tidak nyadari, ya, ketika melakukannya. Dia menyadari bahwa Tuhan Allah itu Maha Tahu, penguasa langit dan bumi, segala-galanya. Tapi ditipu juga. Itu hebatnya manusia. Ya. Tuhan tahu enggak? Tahu. Tuhan ngerti enggak? Ngerti. Percaya kamu? Percaya. Dia bisa melihat, menjelajah seluruh kehidupan di dunia ini. Pasti. Tapi ditipu juga. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ini pengakuan dari Daud. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah itu dia menyembah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Ini dia berbicara dari hati. Dia berkata-kata, mengungkapkan, mengakui salah dosanya, dan dia menyembah. Banyak yang sudah berdoa, memohon pengampunan, tetapi belum dan tidak terjadi sesuatu perubahan. Saya katakan itu doa yang terhilang. Mengapa? Lupa katanya disuruh mengakui. Saya sudah minta ampun, Pak. Sudah berdoa, tidak ada yang tak tutup-tutupi lagi. Kesalahan-kesalahan tidak ada yang tak sembunyikan. Tapi saya melakukannya sudah berdoa terus. Tetapi kok tidak terjadi sesuatu. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tuhan begitu jauh. Apa yang salah? Ini urutan apa yang sebenarnya harus orang percaya lakukan. Tidak bisa diambil separuh-separuh, sepenggal-sepenggal. Karena ini tatanan dan itu sudah diberitahukan di dalam kebenaran firman. Saya sudah berdoa. Saya sudah minta ampun. Setiap hari saya berdoa melakukan itu, tapi tidak ada perubahan apapun. Pagi hari ini, jikalau ada doa-doa yang rasanya mental, rasanya tidak sampai ke tata Bapa Allah di surga. Tidak ada sesuatu perubahan yang terjadi. Biarlah berkat pagi hari ini untuk Anda semua.
tapi Anda mesti melakukannya. Ya. Jaraknya dekat, tetapi sangat jauh. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan. Mengapa doa itu terhilang? Bahkan saya juga geli ketika ada orang yang membaca atau membeli buku doa-doa yang tidak dijawab Tuhan. Menurut saya tidak perlu belajar itu. Ya, saya lebih memilih doa yang dijawab Tuhan gitu. Kuasa-kuasa si jahat, dipelajari. Sampai yang bersangkutan kesurupan. Banyak itu. Suka itu. Klenik-klenik dipelajari, tambah masuk ke dalam dia. Kalau saya ditanya, milih mana? Kan pilihan. Lebih baik saya belajar tentang kuasa-kuasa Allah yang membebaskan, yang memerdekakan. Sehingga kita dibawa pengenalan akan lebih dalam lagi. Nah, apa itu yang menjadi penghalang? Tadi yang pertama dikatakan karena kejahatanmu, karena dosamu. Penghambat. Ya saya sudah minta ampun, saya sudah berdoa. Harusnya kan beres. Belum, itu masih koma. Mari kita lihat di dalam Markus 11 ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, apa dikatakan di sana? Ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi masih ada sebelum doa itu, ampuni, lepaskan pengampunan. Kalau engkau tidak melepaskan pengampunan terhadap orang yang di dalam hatimu ada sesuatu, Bapamu juga tidak mengampuni engkau. Halo? Saya sudah berdoa, Pak. Kamu sudah ngampuni belum? Belum, ya. Menguap gitu aja. Dia itu kerohaniannya enggak seberapa loh, Pak. Tapi kalau berdoa itu cepat dijawab. Nah kita lihat, hatinya enggak ada sesuatu kepahitan. Tidak ada satu kebencian, tidak ada satu dendam. Dan dia mengakui kelemahan kesalahannya. Ketika dia berdoa, dia sudah mengampuni. Dia diampuni. Doa dijawab. Nah, kamu, kerohanianmu luar biasa. Kamu tahu kebenaran, tapi kamu tidak melakukannya. Berdoa terus, tetapi engkau tidak pernah mengampuni. Pokoknya yang satu ini saya tidak bisa mengampuni. Ya sudah, itu yang jadi ganjelan. Kita lihat lagi lebih jauh. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Apa dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai? Belum. Kebenarannya ditekankan di belakangnya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini konteksnya urut. Saya salah, saya berdosa, saya minta ampun. Iya, kamu berdoa. Kalau enggak, itu yang jadi tangan Tuhan kurang panjang seolah-olah untuk menjangkau engkau. Pendengarannya kurang tajam untuk mendengar permohonan di dalam doamu. Engkau harus memohon pengampunan itu. Engkau harus mengungkapkan kesalahan pelanggaran itu. Dengan terbuka di hadapan Allah. Pengakuan. Dan kau berdoa mohon pengampunan. Tetapi sebelum kau berdiri berdoa, ampuni dulu orang yang bersalah, yang ada sesuatu ganjelan di hati. Kalau engkau tidak melakukannya, Bapa tidak melakukan untuk engkau. Ada tatanan yang harus dipenuhi. Jadi bukan hajar saja pokoknya. Saya dosa, saya salah Tuhan, ampuni saya. Selesai. Wah, Tuhan lihat, itu dicepitan di celah-celah hatimu. Kok banyak sekali kedengkian, kebencian, dendam, amarah. Busuk banget. Ya, dia nggak mau berperkara. Mengampuni. Itu yang tadi saya katakan, dekat tetapi jauh. Dekatnya itu dari sini pikiran ke hati. 35 cm. Tapi jauh karena susah untuk ditempuh. Susah untuk dicapai. Dan susah untuk bisa berdamai antara pikiran dengan hati. Rasanya berat sekali, rasanya sulit sekali. Padahal dekat. 30 cm, 35 cm. Tapi banyak orang tidak sanggup untuk melakukannya. Sederhana. Hilangkan kesombongan. Semua keegoisan, harga diri, semuanya. Maka jarak ini benar-benar dekat untuk bisa kita jalani. Kalau enggak, dekat tetapi sangat jauh dan berat untuk dilewati. Hati yang menyembah, hati yang menyadari kelemahan keterbatasan. Ketika kita memohon pertolongannya, kita mesti lakukan itu. Kecuali Anda suka dan tetap memeliharanya. Dok, saya mau periksa. Saya sakit. Dokternya tanya, sakit apa? Saya suka pusing, Dok. Teruskan saja, suka. Dan ketika itu dipelihara, itu akan dibuahi dan menjadi matang. Ketika matang, dia akan menghasilkan maut. Dosa saya kecil, bahkan kurus kering, enggak peduli. Dosa kecil, dosa besar, namanya dosa. Nah, mari kita lihat lebih jauh lagi. Kita tahu kisah tentang perempuan pendarahan 12 tahun, dan kemudian disembuhkan.
Dan Yesus berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu. Di dalam Markus pasal 2, ada kisah tentang orang-orang datang membawa kepada Yesus orang yang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Dalam Markus pasal 2 ayat yang ketiga sampai ke-12. Nah di ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman mereka. Mereka itu siapa? Ya 5 orang itu, yang sakit 1, yang gotong 4. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat yang 11, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Artinya apa? Sembuh. Iman mereka telah menyelamatkan. Dia disembuhkan karena dosanya diampuni. Ketika ada orang yang datang kepada Tuhan, banyak yang sakit, dia tidak berkata, aku sembuhkan engkau. Seringkali kita dapati, dosamu diampuni dan jadilah sembuh. Dosamu diampuni, jadilah sembuh. Saya menerjemahkan itu tidak melulu sakit secara fisik, tubuh jasmani, tetapi di area aspek kehidupan kita yang sakit. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa, kita mengampuni, dan kita beriman. Dan Yesus katakan, jadilah engkau sembuh. Poinnya bukan cuma menyadari ya saya berdosa. Tapi ada satu pengakuan, kesadaran bahwa saya berdosa. Saya salah dan melakukan pelanggaran. Yang kedua, datang kepada Tuhan sebelum kita berdoa, minta pengampunan, lepaskan pengampunan. Baru datang memohon pengampunan. Dan ditambah lagi beriman kepada Dia. Anda perhatikan, karena iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, apa yang Anda tangkap di sini? Ketika Anda punya saudara, punya famili, punya keluarga, sekalipun dia tidak sedang bersama-sama dengan Anda, saya percaya ketika Anda beriman, ketika Anda berdoa bagi dia, ketika Anda memohonkan pengampunan, karena imanmu, karena doamu, orang yang jauh tidak bersama-sama dengan engkau, itu Tuhan sanggup sembuhkan. Apa benar Pak? Saya sudah praktek. Makanya doa lewat telepon, sekalipun juga mereka tidak ngerti kalau Anda mendoakan, tapi ketika itu permohonan dengan sungguh, kuasanya menjangkau. Apapun itu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Karena iman mereka.
iman yang bersama-sama disatukan, itu luar biasa. Itu namanya corporate blessing. Ya. Jadi ada pertanyaan yang saya lemparkan pagi hari ini. Pengampunan dosa dan kesembuhan. Itu anugerah atau perbuatan? Halo. Dosamu sudah diampuni, jadilah engkau sembuh. Ini sebatas anugerah atau perbuatan. Mari kita lihat bareng-bareng ya. Lukas pasal 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Berbuat kasih, berbuat baik. Tidak selalu orang harus tahu, ngerti dari siapa, tapi Tuhan tahu. Dan firman-Nya di sini menegaskan, dosa yang banyak diampuni, itu karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, karena dia sedikit juga berbuat kasih. Kasih itu apakah selalu berbicara memberi secara finansial? Enggak. Mengasihi. Perbuatan kasih. Kasih itu apa ya? Banyak sudah Anda tahu semua, panjang sabar ini. Mereka yang banyak berbuat kasih, mereka banyak diampuni. Ini berbicara tentang perbuatan. Roma pasal 12 ayat 2 sampai dengan 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan. Jadi kasih itu dianugerahkan. Kasih karunia itu dianugerahkan. Kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi enggak putus cuma merasa bersalah berdosa, melakukan pengakuan dosa, tapi masih ditambahi lagi. Sebelum berdoa, lepaskan pengampunan, baru berdoa, dan beriman atas setiap apa yang Anda naikkan. Masih ditambah lagi, banyak berbuat kasih. Karena firman-Nya jelas, yang banyak berbuat kasih, banyak diampuni. Jadi tidak bisa dipisahkan, saya sudah berdoa. Kamu sudah melepaskan pengampunan? Belum. Saya sudah berbuat kasih. Saya sudah berdoa. Saya sudah pengakuan dosa. Saya datang kepada Tuhan. Kamu mengimani enggak itu? Kalau itu kita imani, ditambah kita banyak berbuat kasih, maka itu menjadi satu kelengkapan. Setiap doa yang kita naikkan, Tuhan jawab. Dikatakan bahwa karena Dia adalah setia dan adil, yang mengampuni bahkan menyucikan setiap segala kesalahan pelanggaran kita.
Mari kita perhatikan baik-baik. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 8 sampai 9. Jangan pernah khawatir dia menolak kita ketika kita datang kepadanya. Jangan pernah berpikir dosaku itu banyak banget sehingga sulit dipikir kalau dia mau mengampuni. Dia setia. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kalau engkau mengakui aku mengakui kamu. Wajar ya? Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Tidak menyangkal, ya tidak disangkal. Mengakui, diakui. Jika kita bertekun di dalam 2 Timotius 2, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun menyangkal kita. Tapi perhatikan baik-baik, coba bisa ditayangkan 2 Timotius 2:13. Mengakui, diakui, menyangkal, disangkal. Tapi dia setia. Ayat yang 13. Jika kita tidak setia sekalipun, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi enggak perlu khawatir, semerah seperti kermisi dosamu menjadi putih seperti salju. Engkau mengakui, engkau diakui. Engkau menyangkal, engkau disangkal. Tapi jika engkau bertekun, engkau memerintah bersama dia. It's okay, itu bisa diterima. Tapi satu perkara ini, tetapi ketika engkau tidak setia sekalipun, di situ tidak dituliskan dan Tuhan juga tidak setia kepadamu. Dituliskan di situ sekalipun engkau tidak setia, sering meninggalkan. Firman-Nya berkata, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak menyangkal, bisa menyangkal dirinya sendiri. Kalau naturnya dia itu setia, dipaksa untuk tidak setia itu enggak bisa. Harimau dipaksa makan sayur, enggak bisa. Dan berbahagialah Tuhan Allah yang kita sembah, itu Tuhan yang setia. Itu Tuhan yang adil. Tuhan yang memegang janjinya. Perkataannya adalah iya dan amin. Tuhan yang memegang engkau dengan tangan kanan. Yang menyertai, yang membela. Dan membawa kita kepada kemenangan. Sekalipun seringkali kita meninggalkan dia dan tidak setia. Pada saat kita berbalik kembali datang, dia menyambutnya seperti anak bungsu yang terhilang. Bahkan berlari mendapatkannya, memeluk. Bukan cuma itu, memperbaharui. Dimandikan, diberikan jubah yang baru. Bukan berhenti di sana.
diberikan cincin dan sepatu. Padahal anak yang bungsu itu hanya berharap, aku akan kembali ke rumah Bapa menjadi orang upahan, bukan menjadi anaknya. Menjadi orang upahan, pekerja untuk mendapatkan makan daripada makan ampas babi. Dia sudah menyadari tidak berhak menyandang status sebagai anak Bapa. Karena dia sudah melukai hatinya. Sudah pergi jauh, harta warisannya sudah diambil semua. Sehingga dia, kalau aku datang masih ngaku anaknya, itu sangat tidak mungkin. Sehingga dia berpikir, aku akan pulang dan menjadi orang upahan. Sing penting saya kerja bisa makan. Karena hartanya sudah, bagiannya sudah dihabiskan. Dan dia keluar dari kasih karunia. Dia keluar daripada anugerah. Dan banyak orang keluar dari rencana kehendaknya. Sekalipun demikian, ketika dia berbalik, Bapa menyambutnya. Cincin itu meterai, diangkat kembali menjadi anak yang berhak mendapatkan warisan. Jangan pernah berpikir saya berdosa sudah tidak mungkin terampuni. Siapapun Anda, Bapa itu setia, sekalipun engkau tidak setia. Bapa itu adil dan menunggu setiap kita kembali pulang ke pangkuannya, ke rumahnya, menjadi hak warisnya. Mazmur 103 ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, turun-temurun. Kalau kita itu hidup benar di hadapan Tuhan, saudaraku, jangan pernah khawatir dan takutkan kehidupan anak cucu keturunanmu. Karena Dia terus menyertai, terus membela, melindungi. Dan setiap apa yang kita tabur, itu kita tuai. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Setiap kita yang ada dalam pergumulan persoalan, sudah sekian lama berdoa tapi tanpa ada satu jawaban. Tatanannya tidak bisa dilanggar. Datang, ungkapkan kesalahan, dosa, pelanggaran. Sadari itu. Lepaskan pengampunan. Pak, saya berdosa, masih salah. Kalau saya melepaskan pengampunan itu apakah sah? Harusnya saya sudah oke semua, baru saya melepaskan pengampunan. Enggak. Kebalik, lepaskan pengampunan, berdoa, engkau diampuni. Ditambah lagi berbuat banyak kasih dan beriman bahwa Dia itu setia. Kalau itu semua dilakukan tatanannya, saya berdoa dan saya percaya Tuhan akan bersegera menjawab setiap seruan doa kita. Mari kita bangkit berdiri. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu
beri kehidupan. Darah-Mu sucikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seperti salju segala dosaku. Yesusku, korbanku yang mulia. Datang kepada Dia. Tuhan, aku berdosa di hadapan-Mu. Ampuni segala kesalahan pelanggaran. Ampuni Tuhan. Dan aku melepaskan pengampunan kepada setiap mereka, salah ataupun tidak salah. Aku mau membereskan. Aku berbuat banyak kasih dan beriman kepadamu. Engkau setia dan adil. Datang kepada Dia. Dia sudah menanggung segala dosa di kayu salib. Darahnya yang tercurah dan oleh karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban. Sekalipun terkadang kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia. Segala dosaku, Yesusku, korbanmu yang mulia. Yesusku, Yesusku, korbanmu yang mulia. Sembah Dia. Pengakuan, melepaskan pengampunan terlebih dahulu. Anugerah kasih-Mu, kekuatan, sembah Dia. Ora la masikire la masé. Ampuni. Ora masé. Pribadi lepas pribadi. Lepaskan pengampunan. Baru berdoa memohon pengampunan. Percaya Dia setia dan adil. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Dia rindu menunggu setiap kita kembali. Kasih karunia yang Dia berikan jangan dijadikan menjadi sia-sia. Berbuat kasih bagi kemuliaan-Nya.
maka Engkau akan melihat setiap doa Dia jawab, setiap pergumulan Dia berikan jalan keluar, setiap kesulitan Dia berikan kemudahan. Engkau akan diangkat tinggi karena peninggian datangnya dari Dia. Jikalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, jalan bersama-sama dengan Dia, maka sepanjang perjalanan kehidupanmu engkau beruntung. Anak cucumu diberkati bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Mu, kendaraan kemenangan Dia sudah sediakan. Ora pasikire la 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 pasike. Haleluya. Anugerah-Mu, kasih-Mu turun memenuhi tempat ini. Ya Roh Kudus, tuntun setiap kami. Haleluya. Thank you, Jesus. Mari saya mengundang hamba-hambanya yang melayani perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan. Kekuatan kami tidak seberapa Tuhan, tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau memampukan kami dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur Engkau yang telah memberkati setiap kami. Di dalam kesatuan dan persatuan kami boleh Engkau layakkan untuk melayani perjamuan kudus Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu, sidang jemaat-Mu, gereja-Mu yang datang kepadamu dengan pengakuan dosa, melepaskan pengampunan, membersihkan dari setiap hati yang tidak berkenan kepadamu. Ketika mereka memohon pengampunan-Mu, Engkau mengampuninya. Dengan iman percaya kami berkata-kata dan berdoa, Engkau pembela kami yang setia, sekali-kali pun Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya kayu salib yang memberikan kami kehidupan. Engkau lepaskan kami dari yang jahat, dari kematian, bahkan hukum dosa, hukum maut. Bahkan ketika kami berjalan bersama Engkau, rencana kehendak-Mu yang terbaik bagi kami tergenapi. Terima kasih untuk darah yang tercurah, yang memberikan pengampunan bagi setiap kami, yang menyucikan bahkan mentahirkan. Tubuh yang terpecah bagi setiap kami, yang memberikan kesembuhan ilahi. Baik sakit penyakit, tubuh jasmani, setiap kehidupan yang sakit, sandang pangan papan, apapun area aspek kehidupan kami yang sedang lemah dan sakit, Engkau sanggup menyehatkannya, Engkau menyembuhkannya, dan bila segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat ilahi yang menyelamatkan. Dan setiap mereka yang melihat, mereka dapat mengatakan kehidupan kami diberkati dan kami berbahagia. Dan kebahagiaan itu tetap di dalam Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa, rindu sungaimu. Jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ketika kami datang memohon pengampunan kepadamu, kami percaya Engkau mengampuni. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk karya-Mu, kasih karunia-Mu, kayu salib. Sehingga saat sekarang kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya dan kami beriman kepadamu. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuhnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, tubuhmu yang terpecah bagi setiap kami, mendatangkan kesembuhan ilahi di dalam segala hal. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata, kami beriman di dalam segala kuasa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami umat-Mu di dalam segala kekuatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman kita makan bersama-sama. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darahnya, yang tercurah bagi setiap kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percaya dan beriman, darahnya berkuasa menyucikan, mentahirkan segala kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk orang tua, kesalahan pelanggaran yang kita buat. Setiap kesalahan yang mendatangkan dosa dan maut. Oleh karena kuasa darahnya, semuanya ditanggungnya. Dan ketika kita meminumnya, kita disucikan putih seperti salju. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama dengan iman. Kami percaya Tuhan, kami menerima anugerah-Mu pagi hari ini. Kami percaya segala kebenaran firman-Mu yang adalah iya dan amin boleh tergenapi dalam setiap hidup kami. Dan masuk masih pegang today how great. How great dan masuk, haleluya. How great Thou art. How great Thou art. Then sing my soul, my sin, begun to Thee. Thank you, Jesus. Holy Spirit God, oh, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art.
bagi Dia. Thank you Jesus. Holy Spirit God, we worship you Lord. Yes, yes. How great love. Haleluya. Amen. Oh, Engkau kenyangkan kami dengan kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu yang selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Untuk segala apa yang Kau beri, keberadaan kami semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh diberkati, kami boleh disembuhkan, roh, tubuh, jiwa kami sehat. Dan setiap apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil. Demikian juga anak cucu keturunan kami Kau buat perkasa di bumi. Hamba-Mu juga berdoa bagi gereja anak. Mereka di dalam setiap pertumbuhan kehidupannya. Engkau sertai Tuhan. Malaikat-Mu menjagai. Jauhkan dari setiap pencemaran. Masa depan mereka kami serahkan ada di dalam tangan kuasa-Mu. Menjadi manusia yang bermakna bagi kemuliaan-Mu. Orang tuanya Kau berkati, perjalanan kehidupannya Engkau sertai. Dan kami percaya, lewat mereka bangsa-bangsa beroleh berkat. Dan setiap umat-Mu yang Engkau tinggikan di dalam segala kemurahan-Mu, terus naik dan tidak menjadi turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan kami disebut berbahagia oleh karena Engkau. Dan kebahagiaan itu tetap karena Engkau memberkati dengan berkat yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan, kami boleh pulang, kembali ke rumah masing-masing. Dan malaikat-Mu menatang menjagai. Dan kami tiba di rumah dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, shalom. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Elim, yaitu Panin Bank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati.